Ya saudara, Rumah Pilkada 2024 kembali hadir ke hadapan Anda bersama saya Farida Amalia, dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Paslon 01 Bapak Andika dan Pak Hendar Prihadi atau yang akrab disapa Pak Hendi. Dan pagi ini kita akan langsung saja berbincang dengan narasumber kita. Apa kabar nih Pak Andika? Baik Malia. Alhamdulillah. Pak Hendi? Malia, selamat pagi. Pagi. Ya. Alhamdulillah ini jadi pagi ini lebih fresh nih sepertinya. Di tengah-tengah kesibukan Pak Andika dan Pak Hendi ini roadshow ini di beberapa wilayah di Jawa Tengah ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Ini yang pemirsa sekalian juga penasaran ini. Pak Andika ini kan lebih ke sebagai Panglima dulu, Panglima TNI, kemudian masyarakat penilainya se-Jawa Tengah apa sih Pak Andika ini sebenarnya? Ini langsung to the point nih Pak Andika. Iya. Bapak saya kan orang Magelang, Mbak. Orang Magelang. Magelang, dan dari kecil ya kita sering sekali ke sini, Mbak. 70-an dulu. Mungkin Mbak Lia belum lahir ya. Belum. Bolak-balik. Kalau liburan sekolah tuh sering ke sini. Dan sampai sekarang keluarga besar bapak saya masih di sini. Keluarga Bude, Bule, Pak Le, semua lah. Walaupun ibu saya orang Blitar. Nah, dari istri saya pun ya tulen Jawa Tengah juga, karena dari ibunya yang Magelang, bapaknya ya Purworejo. Jadi memang kami dibesarkan dengan kultur yang juga Jawa Tengah. Jadi memang sudah mendarah daging lah Jawa Tengahnya ini ya Pak Andika. Apalagi kalau kita lihat dari memang Pak Andika ini kalau misalkan dengan Jawa Tengah itu sudah akrab seperti itu. Tapi pemirsa sekalian masih penasaran sebenarnya Pak Andika tuh seperti apa sih gitu. Padahal kita sudah lihat kalau Pak Andika adalah mantan Panglima. Mungkin bisa dijelaskan lagi aktivitas Pak Andika sebelumnya. Ya memang saya berkarir 40 tahun kan di TNI Angkatan Darat dan militer lah pada saat akhir. Berarti memang yang ada dalam diri saya adalah seorang birokrat, Mbak. Kemudian 40 tahun ini ya penugasannya lebih banyak ke militer, walaupun tidak hanya di dalam struktur TNI, tapi juga di luar struktur di Kementerian Pertahanan ya pernah juga. Ya variasi itu membentuk dan juga berbagai macam tantangan lah sepanjang karir, dengan jatuh bangun dalam karir yang menurut saya itu justru memperkaya. Apa yang melatar belakangi Pak Andika dan Pak Hendi ini masuk dalam gelaran Pilgub Jateng 2024? Apakah memang Jateng butuh ini ya, butuh penanganan khusus dari Pak Andika dan Pak Hendi atau bagaimana treatmentnya ini? Kalau saya terus terang ini adalah sebuah penugasan. Jadi saya tidak, pada saat itu saya tidak mengajukan diri sebagai calon atau ingin maju di misalnya di mana, sama sekali enggak. Tapi lebih sebagai bentuk penunjukan mandat gitu ya Pak ya? Mandat, dan begitu mandat diberikan ya saya harus siap. Harus all out. Harus all out. Iya. Dan kita lihat kalau misalkan sebelumnya Pak Andika memang kita lihat track recordnya luar biasa sekali. Pak Andika dan Pak Hendi ini kan melihat Jawa Tengah ini begitu luas. Jadi apakah sudah memiliki perumusan nanti untuk Jawa Tengah ini ke depannya seperti apa dengan permasalahan yang kompleks ini? Ya kalau sebetulnya Jawa Tengah ini kan sudah dibangun oleh beberapa gubernur dari awal sampai dengan yang terakhir Mas Ganjar Pranowo. Dan kalau saya lihat dari data statistik, masing-masing gubernur itu berhasil meningkatkan loh Mbak. Kecil besar itu relatif, tetapi secara umum mereka semua meningkatkan menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya tugas kami, kalau memang kami diberikan amanah, ya juga harus bisa membuktikan bahwa terjadi peningkatan. Peningkatan di sektor mana? Semua sektor lah. Tapi yang utama adalah memang bagaimana kita mengurangi kemiskinan. Karena itu bagi saya adalah human rights. Hak asasi manusia untuk tidak miskin. Hak asasi manusia untuk tidak menganggur. Itu adalah agenda prioritas nomor 1, walaupun bentuknya nanti banyaklah programnya. Programnya banyak ini banyak, ya Pak Andika dan Pak Hendi ya. Banyak. Mungkin Pak Hendi bisa menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Andika. Kalau saya
lahir besar sekolah kerja juga di Jawa Tengah. Ya. Gitu banyak, saya juga pernah ke 35 kota kabupaten, ada banyak saudara juga di situ. Saya melihat memang yang disampaikan Pak Andika tadi saya sangat setuju. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Para pemimpin-pemimpin, gubernur waktu itu saya rasa juga sudah melakukan hal yang semaksimal yang beliau-beliau sudah lakukan. Tapi kan dinamikanya ini berkembang terus. Dulu katakanlah kan nggak ada media sosial gitu ya. Betul, Nah, sehingga kan pasti penanganannya beda. Dulu juga mungkin juga nggak ada apa tuh yang sekarang lagi viral kreak-kreak gitu ya. Apa? Gangster itu gitu ya. ya. Sekarang kan juga kata di beberapa kota mulai marak, sehingga pasti berbeda. Dan saya dengan Pak Andika menawarkan berbagai program yang intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terlindungi, nyaman, kondusif untuk provinsi yang kita cintai. Wih, luar biasa sekali nih Pak Andika dan Pak Hendy. Dalam kemarin hari pertama, kampanye hari pertama, Pak Hendy sudah ke pasar-pasar tradisional, belanja masalah, kategori seperti itu kurang lebih. Dari kemudian Pak Andika ke pimpinan wilayah Muhammadiyah waktu hari pertama. Dari kunjungan hari pertama ini apa yang bisa disampaikan pada pemirsa sekalian? Tahu Pak Andika? Yang jelas kami ingin memperkenalkan diri dan juga semoga juga bisa memberikan kesan positif kepada komunitas-komunitas, organisasi yang memang punya massa atau konstituen yang cukup besar. Karena kami menyadari kita nggak punya waktu. Betul. Dari waktu yang disediakan oleh KPU provinsi atau nasional ya, itu kan juga sangat terbatas. Dengan 7.800 sekian desa kan nggak mungkin mau sehari berapa kali. Jadi ya kami harus bisa menggandeng atau paling tidak memberikan kesan positif kepada simpul-simpul organisasi, komunitas yang memang punya pengaruh cukup besar di masyarakat, termasuk beberapa organisasi yang kami datangi. Oke, seperti yang kemarin waktu hari pertama itu ya Pak Andika ya. Pak Hendy, nanti kita akan bahas terkait dengan kunjungan Pak Hendy waktu di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Semarang ini ya. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Ya, terima kasih saudara, dan masih bersama kami dalam program Rumah Pilkada 2024. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andika terkait dengan kemarin sudah berkunjung di beberapa simpul-simpul yang memang memiliki masa yang banyak ya Pak Andika. Kemudian yang Pak Hendy ini terkait dengan belusukan yang kemarin di pasar tradisional. Ini kan memang tempat belanja masalah karena kompleks sekali di pasar. Mungkin bisa disampaikan apa yang didapat Pak Hendy ini waktu belusukan di pasar? Pertama bahwa pasar itu adalah tempat publik gitu ya. Betul. Ada penjual, pembeli, ketemu, kemudian juga masyarakat hampir setiap hari datang ke situ. Sehingga rasa-rasanya tempat publik ini harus jadi prioritas pemerintah untuk bisa dibuat tempat yang nyaman gitu. Nah, kami belanja masalah kemarin memang mendapati yang pertama, alhamdulillah untuk harga-harga bahan pokok stabil. Stabil ya. Artinya antara kebutuhan pembeli dan juga dari penjualnya dan suplainya itu berjalan dengan baik. Tapi juga pedagang mengeluh bahwa daya beli masyarakat di pasar tradisional ini turun. Nah, kita lihat memang di program kita ini juga muncul bagaimana kemudian bisa membuat para pedagang-pedagang pasar tradisional itu bisa lebih meningkat, naik kelas, UMKM naik kelas. Intinya adalah nanti kita akan mencoba menawarkan bahwa media online adalah salah satu upaya bagian daripada strategi pemasaran. Kalaupun itu mbok-mbok itu nggak paham, ya nanti kan bisa kita bantu lewat teman-teman anak muda yang bisa bersinergi untuk bisa ada pelatihan juga ya gitu berbisnis bersama juga bisa. Kemudian juga kita melihat memang ada beberapa lokasi yang memang perlu sentuhan pemerintah karena apa tuh? Ya karena mohon maaf ya, karena tempatnya mungkin sudah tidak layak lagi, tidak dirawat sehingga orang juga malas datang ke situ. Nah, ini penting karena supaya nanti hubungan antara provinsi, pemerintah daerah
kota kabupaten juga baik, kita akan saling menginformasikan. Sinerginya. Ya, mana yang menjadi kewajiban provinsi, mana yang menjadi kewajiban kota kabupaten. Oke, ini merupakan salah satu program unggulan dari Pak Andika dan Pak Hendy ini. Kalau Pak Andika sendiri, masyarakat kan Pak Andika adalah mantan Panglima. Semua sudah tahu pasti kan. Juga banyak kebijakan-kebijakan yang Bapak lakukan di TNI pastinya. Apakah nanti kebijakan-kebijakan itu ataupun ada perubahan dari kebijakan itu akan Bapak nanti juga aplikasikan untuk yang Jawa Tengah ke depan ini? Iya, nanti saya kaitkan Mbak dengan situasi Jawa Tengah. Karena sebetulnya sama. Profesi saya sebelumnya itu kan di birokrasi eksekutif. Sekarang pun juga di birokrasi eksekutif tingkat provinsi. Nah, saya mulai dari makronya. Jadi melihat Jawa Tengah ini dari consumer spending atau belanja masyarakat ini relatif besar loh Mbak. Bahkan lebih besar dari nasional. Artinya ekonomi Jawa Tengah itu disumbang sampai dengan 61% versus 55-56% tingkat nasional oleh belanja masyarakat. Iya. Jadi kita diuntungkan oleh itu ekonomi Jawa Tengah. Nah, yang agak kurang adalah satu ekspor. Karena kita masih lebih besar import sehingga akan memperkecil. Kalau kita lebih banyak net export itu positif, itu akan memperbesar ekonomi kita. Nah, private investment dalam makroekonomi ini yang menurut saya masih kurang. Nah, private investment artinya kehadiran, angkanya masih di sekitar 26-27%. Harusnya ini yang bisa memperbesar ekonomi Jawa Tengah dan ekonomi semua kota nasional ya dari private investment, Pak. Kalau kita bandingkan misalnya dengan luar negeri, Singapura itu tujuan investasi nomor 4 di seluruh dunia. Kita harusnya bisa dengan besarnya wilayah, potensi pertumbuhan yang masih lebih besar, harusnya bisa. Tapi rupanya yang diukur oleh investor dari luar itu satu, birokrasi. Nah, saya akan kembali ke situ, Mbak. Birokrasi itu kita diukur. Ini korup atau tidak, banyak punglinya atau enggak, efisien atau enggak. Efisien tuh gini, Mbak. Apakah banyak kos-kos di luar atau overhead cost yang kemudian akan memperbesar biaya produksi misalnya. Iya. Nah, kalau itu terjadi kan harganya nggak kompetitif kalau kita jualnya keluar. Makanya ekspor kita masih kalah dengan import. Nah, birokrasi adalah salah satu. Kedua, kepastian hukum. Nah, saya kembali ke birokrasi saja. Birokrasi ini bisa dibuat lebih efisien. Dan itu pengalaman saya di profesi saya sebelumnya. Bisa diceritakan nih Pak, jadi pemirsa sekalian birokrasi yang seperti apa nih? Ya, misalnya pengadaan kan kita anggaran mengelola, kemudian tiap-tiap mata anggaran itu di spending. Nah, pada saat spending itu biasanya ada saja, misalnya kebocoran. Itu diukur orang luar, Mbak. Kita sadar nggak sadar, suka nggak suka, itu diukur. Dan mereka tahu. Jadi kalau kita dilihat, wah ini birokrasinya masih nggak pasti, apalagi masih banyak kebocoran, sehingga untuk usaha itu sulit. Iya. Selain sulit, harganya pun kemudian jadi mahal karena ada tambahan-tambahan biaya yang tidak terduga tadi. Nah, itu pengalaman saya, itu harusnya bisa. Kita sebagai misalnya kuasa pengguna anggaran atau pengguna anggarannya sekalipun di Jawa Tengah ini akan bisa merampingkan selama kita mau dan selama ada kesepakatan lah. Untuk itu ya kita memberikan juga kompensasi. Ini loh ada insentif tunjangan kinerja yang sifatnya akan kita berikan sebagai tambahan kepada birokrat ini sebagai insentif atau perangsang bagi mereka, sehingga mereka lebih produktif, lebih rajin, sehingga nggak perlu lagi minta. Ada pungli-pungli nah, itu nggak ada itu. ya? Di provinsi namanya TPP, tunjangan penghasilan pegawai. Itu Jadi dia nih. mesti dinaikkan. Ya. Berarti ini salah satu kunci supaya birokrasi tidak ribet. Betul. Seperti itu. Dan yang mengurangi ujungnya pungli, yang ujungnya membuat orang yang akan berusaha, mau dari Berinvestasi. lokal, mau dari luar negeri itu lebih tertarik. Dan ini yang kita perlukan memang, Mbak. dan sebelumnya sudah pernah dilakukan juga. Sudah. Berhasil ya Pak ya? Harusnya bisa.
Harusnya bisa. Bisa. Luar biasa nih kalau dari Pak Andika dan Pak Hendy tadi juga sudah menyampaikan tadi. Mungkin ada tambahkan dari Pak Andika, Pak Hendy. Saya juga pernah mengalami apa yang disampaikan Pak Andika. Dulu waktu di Semarang, saya juga sempat menilai bahwa teman-teman ini kinerjanya mungkin sudah bagus, tapi rasa-rasanya masih bisa ditingkatkan. Ternyata setelah kita cek ke dalam, kita tanya sana-sini, pendapatan mereka untuk menghidupi keluarganya sebulan aja kurang. Maka kemudian tambahan penghasilan pegawai kita naikkan. Apa yang terjadi? Wah, kinerjanya tambah kuat, tambah bagus. Jadi ada insentif gitu. Ya, harus, ya. Memicu jadi kinerjanya dan mengurangi pungli-pungli. Tapi apapun bentuknya memang pungli tidak dibenarkan ya Bapak ya, kita sepakat itu. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Rumah Pilkada 2024. Pak Andika dan Pak Hendy, tadi menarik sekali ya, segmen 1, segmen 2, segmen 3 ini saya masih balik lagi. Tapi dikit Pak baliknya. Terkait dengan birokrasi yang tadi disampaikan oleh Pak Andika. Kemudian ini kan Jawa Tengah seperti yang kita ketahui memang UMR-nya ini agak kecil nih dibandingkan yang lain. Kemudian ini salah satu permasalahan adalah tingginya pengangguran, kemudian tingkat kemiskinan. Nanti apa program dari Pak Andika dan Pak Hendy untuk Jawa Tengah seperti ini? Memang harus ada balance, Mbak, antara UMR atau UMP ya, provinsi, itu dengan investasi. UMP kita menurut saya sangat menarik saat ini, walaupun terendah. Tetapi itu adalah, ini kalau saya lihat di daerah lain, itu jadi salah satu strategi. Misalnya di luar lah, pabrik besar, kemudian markas besar dari perusahaan-perusahaan raksasa dunia, dari Microsoft, Google, segala macam, itu mereka pindah ke provinsi yang menawarkan tadi, Mbak. Gaji rendah. Iya, maksudnya standarnya lebih rendah, karena memang menarik. Nah, di Jawa Tengah sendiri, menurut saya, PR besarnya memang harus dipikul oleh sama-sama. Dipahami oleh semua masyarakat Jawa Tengah bahwa kita ini pengangguran masih di atas nasional. Betul. Bukan pengangguran, jumlah rakyat miskin. Nah, sehingga memang kita juga harus mikirin mereka ini harus dapat kerja. Gimana caranya? Ya, caranya dengan tetap berusaha mempertahankan supaya kalau orang membandingkan mau usaha di sebelah timur kita atau di barat kita, harusnya mereka lebih ingin di sini karena cost produksinya pasti akan lebih rendah karena labor itu lebih rendah di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu kami juga berpikir dengan mereka masuk ke sini itu kan akhirnya banyak membuka lapangan kerja. Bukan hanya lapangan kerja, tapi trickle down effect ekonominya. Ada di situ belanja ke lokal pasar yang kita diskusikan tadi. Kalau sekarang pembelinya hanya lokal saja ya kurang. Tapi kalau pembelinya adalah corporate yang lebih besar, itu pasti akan lebih banyak pembeli. Belum lagi transportasi. Nah, kembali ke tadi, Mbak. Sekarang kalau upah provinsinya tetap misalnya, atau ya kalaupun ada kenaikan yang sesuai KHR, sesuai dengan misalnya tingkat inflasi dan seterusnya, kami provinsi yang akan membantu dalam hal pengeluaran mereka, memperingan, kan sama saja pendapatannya relatif sama atau naik sedikit, tetapi pengeluarannya yang kami bantu dikurangi, sehingga ujungnya yang bisa di saving atau ditabung itu lebih besar. Kan sama saja. Nah, kami membantu dalam hal misalnya gimana mereka menyekolahkan anak-anaknya. Kalau kita berikan misalnya biaya pendidikan gratis sampai dengan SMA atau tingkat SMA, itu kan akan membantu. Juga dalam hal misalnya kesehatan. Ini yang kami bicarakan adalah kontribusi provinsi loh, Mbak ya. Ada tambahan. Belum lagi transportasi untuk yang bekerja, sehingga pengurangan pengeluaran akhirnya akan tetap memberikan mereka sisa uang yang bisa ditabung lebih banyak. Toh sama saja. Tapi sementara itu lebih banyak perusahaan yang masuk ke Jawa Tengah daripada di timur kita atau di barat kita. Oke.
Oke, luar biasa nih Yeah. programnya. Jadi deep impact-nya luar biasa. Iya. Imbas ke semuanya Iya. ya Pak Andika ya. Dan Pak Hendi mungkin ada tambahan selama pengalaman di Semarang nih sebagai wali kota Semarang. Pasti kan juga banyak hal-hal yang mau di... Sama kan setiap tahun kan selalu kita mesti ketemu dengan teman-teman dari serikat buruh. Setiap tahun kita ketemu dengan pengusaha. Pada saat di Semarang, pengusaha menginginkan bisa di bawah, kemudian buruh menginginkan di atas. Nah, pada titik keseimbangan ini yang akan kita jaga, tapi Pak Andika dan Hendi nanti akan mempunyai komitmen bahwa biaya-biaya standar buruh setiap bulannya itu adalah bagian daripada upaya kita untuk membantu teman-teman buruh. Kesehatan gratis, pendidikan gratis, rusunawa dekat kawasan industri dan seterusnya itu Berarti menjadi satu paket ini ya. Iya, Jadi iya, iya. pengeluaran kita berkurang, tapi Iya. pendapatan kita kurang lebih naik Iya. ya, Iya, seperti iya. itu. Dan investasi juga pada masuk Nah, semua ya yang Pak lebih ya. penting itu. Iya, pengangguran berkurang kurang Iya. lebih seperti itu. Jika tingkat kemiskinan bisa dikurangi, setidaknya angka stunting kan juga pengaruh ya Pak Iya, ya. iya, Oke. gizi. Pak Hendi dan Pak Andika, ini ada satu yang mau saya tanyakan. Peran digital saat ini, media sosial. Pada saat ini kan bisa juga digunakan untuk, tadi disampaikan oleh Pak Hendi, untuk yang maksudnya marketplace, kemudian hal-hal lain dari Pak Andika dan Pak Hendi mungkin bisa menyampaikan seberapa penting media digital ini berperan buat Jawa Tengah setidaknya. Jadi UMK kita Mbak, usaha mikro dan kecil, itu menurut saya perannya sangat besar karena 83% dari tenaga kerja di Jawa Tengah itu bidangnya UMK. Betul. Nah, UMK ini mikro dan kecil. Nah, ini hanya bisa ditingkatkan cara mereka menjual keluar dengan bantuan teknologi tadi, sosial media. Jadi ini adalah sebuah peluang yang harus dimanfaatkan, dan kamilah yang akan berusaha menyediakan internet gratisnya. Walaupun secara bertahap, kalau di tahun kemarin misalnya 1 tahun ada sekitar 600 titik internet gratis, kita bisa menyiapkan dalam 5 tahun ke depan itu sampai dengan lebih dari 5.000. Kami yakin, karena akan semakin murah dan semakin canggih. Mantap nih. Oke, Pak Andika dan Pak Hendi, sebenarnya masih banyak hal yang mau saya tanyakan, Yeah. tapi karena durasi, ini mungkin Pak Andika dan Pak Hendi punya pesan-pesan khusus buat pemirsa sekalian. Iya, saya menginginkan bahwa pemilihan gubernur kali ini adalah pemilihan untuk kita bersama, untuk kemajuan Jawa Tengah, rumah kita. Jadi siapapun itu calonnya, yang penting kita semua punya keinginan untuk memajukan Jawa Tengah, dan kami punya komitmen untuk terus melanjutkan kerja keras dari senior-senior kami yang dulu telah menjabat sebagai gubernur sampai dengan yang terakhir Mas Ganjar. Kami akan meneruskan dan tetap berusaha untuk memperbaiki karena memang itu adalah tugas kami. Jawa Tengah ke depan harus lebih baik. Oke, mungkin Pak Hendi ada yang mau ditambahkan? Oke, Bapak Ibu, sahabat sederek semuanya, pilihan kita boleh beda mungkin ya. Tapi saya berkomitmen dengan Pak Andika ini bahwa Jawa Tengah yang kita bangun ini adalah untuk semua. Meskipun pilihan beda, tapi kita tetap akan bersatu. Oke, tagline-nya apa nih antara Pak Andika dan Pak Hendi? Ada tagline khusus nggak? Perkasa. Ya, Jawa Tengah harus perkasa. Jawa Tengah harus perkasa, seperti Pak Andika perkasa nih. Ya, terima kasih Pak Andika dan Pak Hendi. Saya Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.